Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Asri di kelas IPA. Ya, pertemuan hari ini sudah akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Nah, tapi sebelumnya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah dalam kehidupan kita. Berdoa dipersilahkan. Amin ya Allah. Nah, untuk pertemuan hari ini sudah akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah tempat atau daerah yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan bahas tentang pencemarannya karena pada saat ini ternyata sudah banyak sekali pencemaran-pencemaran yang dilakukan oleh manusia, ya. Baik, nah ini kompetensi dasarnya. Jadi pada bab ini kita akan menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Ya, ekosistem itu adalah ya bumi gitu ya. Bumi ini atau tempat kita tinggal itu ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk yang tak hidup. Nah, itu disebutnya dengan ekosistem, ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kalian harus paham tentang apa itu yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan, kemudian macam-macamnya, cara apa yang menyebabkannya, kemudian bagaimana cara untuk mengatasi dari pencemaran-pencemaran tersebut, ya. Nah, baik, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya bahan anorganik atau organik, ya. Anorganik itu berarti makhluk yang buatan manusia, dan organik itu adalah buatan Allah, ya. Nah, jadi masuknya bahan anorganik atau organik atau organisme itu adalah makhluk hidup, ya, ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu dan membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Jadi apa yang misalnya masuk ke dalam lingkungan itu baik itu anorganik, organik atau organisme, dan dia itu mengganggu, ya punya potensi mengganggu dan potensi membahayakan bagi organisme, nah maka itu disebutnya dengan pencemaran lingkungan, ya. Nah, bahan yang masuk ini, bahan organik atau organik itu disebutnya dengan polutan. Jadi polutan itu adalah bahan pencemar, ya. Nah, yang menyebabkan dari pencemaran lingkungan itu ada beberapa hal. Yang pertama, kegiatan industri. Ya, baik itu pabrik, kemudian baik itu pabrik yang besar, pabrik kecil, atau industri-industri yang pertanian, peternakan, itu juga termasuk ke dalam penyebab pencemaran lingkungan. Kemudian juga kegiatan rumah tangga yang tanpa kita sadari, misalnya kegiatan mencuci baju, mencuci, kegiatan rumah tangga lainnya, ya, kegiatan domestik lainnya. Kemudian juga ada penyebabnya adalah penggunaan kendaraan bermotor, ya. Polusi udara yang disebabkan berasal dari asap knalpot itu juga akan menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Dan untuk yang pertanian dan peternakan juga sama, ya, tanpa kita sadari ternyata pertanian dan peternakan juga punya kontribusi untuk menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, semuanya akan kita bahas pencemaran apa saja yang bisa disebabkan oleh mereka ini, ya. Nah, yang pertama adalah pencemaran air. Nah, pencemaran air itu berarti masuknya bahan pencemar atau polutan itu ke dalam lingkungan air, ya, atau wilayah perairan. Jadi yang mencemari air dan membuat air itu jadi tidak seperti semula itu disebutnya dengan pencemaran air, ya. Nah, polutan air atau bahan pencemar air itu disebutnya dengan air limbah. Air limbah ini berasal dari, ada yang disebut dengan limbah domestik, ada yang disebut dengan air limbah non-domestik. Air limbah domestik itu adalah air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara langsung. Misalnya bahan kimia dalam rumah tangga. Ini ada ibu-ibu yang sedang mencuci. Nah, mencuci ini deterjennya kan masuk tuh ke sungai ini seperti ini. Nah, si deterjen ini dia itu adalah bahan anorganik yang bisa mencemari air, ya. Nah, selain itu juga ini adalah air limbah yang berasal dari pasar. Nah, pasar ini kan biasa tuh suka ada sampah-sampahnya. Nah, sampah-sampah ini kan mungkin tidak selalu plastik, ya, tapi mereka itu akan menghasilkan air cairan. Nah, cairan ini kalau masuk ke sungai atau masuk ke selokan, nah ini dia akan mencemari lingkungan, mencemari wilayah perairan. Nah, keduanya ini disebut dengan air limbah domestik. Nah, sedangkan air limbah non-domestik itu adalah air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara tidak langsung. Jadi, bukan manusianya yang melakukan, ya, tapi manusia ini menjadi mengerjakan, tapi bukan dianya langsung yang mencemari, ya. Contohnya kan pertambangan. Secara tidak langsung sebenarnya manusia itu tidak kalau secara langsung itu manusia tidak mencemari, tapi
kegiatan yang dilakukan yang di dalam pertambangan itu dia akan mencemari lingkungan. Nah, contohnya seperti ini. Ya, misalnya pertambangan besi, nikel, sebagainya, ini kan ada sisa-sisa yang dikeluarkan. Nah, sisanya ini kan masuk ke dalam perairan, maka akan mencemari seperti ini. Nah, di pertanian pun sama. Di pertanian ini kan suka menggunakan pupuk ya, pupuk baik itu pupuk kimia atau pupuk yang non kimia. Nah, ketika digunakan kemudian masuk ke dalam perairan, nah itu dia akan mencemari lingkungan. Dan peternakan pun sama. Peternakan itu misalnya limbah kotoran sapi atau misalnya limbah kotoran hewan ternak lainnya yang masuk ke dalam air itu akan mencemari lingkungan di wilayah perairan. Nah, ada dampak-dampak yang mungkin ini menjadi kenapa pencemaran air itu jadi berbahaya. Yang pertama dampaknya itu adalah timbulnya endapan, kolodai, dan bahan terlarut. Nah, ini ada endapan atau kolodai dan bahan terlarut ini dia yang bisa yang menyebabkan air itu jadi tercemar. Dan dampaknya itu yang pertama, ketika mereka ini terlarut dalam air ya, nah itu yang pertama, bahan-bahan ini akan menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam perairan sehingga mengganggu proses fotosintesis tumbuhan air. Nah, ketika proses fotosintesis tumbuhan air ini tidak terjadi, maka produsen di wilayah perairan itu tidak ada. Ya, karena ikan konsumen pertama itu mereka mengkonsumsi mengkonsumsi tumbuhan di air ya. Nah, kemudian jika buangan industrinya berupa logam berat ya, seperti air raksa atau merkuri, kadmium dan timbal ini, maka si logam ini tuh akan terserap oleh tumbuhan air. Nah, ketika tumbuhan air ini dia menyerap logam-logam berat, maka ketika dia dimakan atau dikonsumsi oleh ikan, nah dia itu akan pindah di logamnya itu ke dalam tubuh ikan. Nah, kalau ikannya kita makan, maka logam itu akan masuk ke tubuh kita. Atau bahkan ketika kita misalnya mengkonsumsi tumbuhan yang berasal dari air, ya tumbuhan air itu, maka kita juga akan mengkonsumsi logam itu ya ke dalam tubuh kita, ya masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini kalau misalnya jumlahnya banyak, itu bisa menyebabkan kematian, menyebabkan penyakit dan bahkan menyebabkan kematian, ya. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan pencemaran air dan mengkonsumsi, dan kita juga harus hati-hati mengkonsumsi produk-produk yang berasal dari air. Kita harus bisa memilih mana ikan-ikan yang kemungkinan kecil itu dia mengkonsumsi atau menyimpan logam-logam berat dalam tubuhnya. Nah, dampak yang kedua itu terjadi perubahan tingkat keasaman. Nah, tingkat keasaman itu kan sudah dibahas ya di bab sebelumnya ya. Nah, tingkat keasaman ini adalah nilai asam atau basa suatu zat. Nah, jadi di tingkat tertentu itu ada pH yang tingkat keasaman yang tidak baik untuk kita konsumsi. Nah, maka kalau misalnya airnya berubah ya, karena disebabkan oleh limbah industri rumah tangga dan pertanian yang menyebabkan konsentrasi ion hidrogennya itu berubah dan menyebabkan pH airnya juga berubah. Nah, maka ini bisa jadi berbahaya untuk kita, karena kita itu air yang baik untuk tubuh kita itu adalah yang pH-nya 6,5 sampai 7,5 ya, atau bahkan yang alkali itu baik. Nah, tapi kalau misalnya kurang dari itu bisa akan menyebabkan penyakit untuk tubuh kita ya. Dan selain juga manusia tapi juga pada ikan-ikan atau makhluk hidup yang ada di perairan itu juga akan terganggu ya pada perubahan pH ini. Nah, dampak pencemaran air yang ketiga itu adalah adanya perubahan warna, bau, dan rasa. Ya, mungkin kita sering melihat ya kalau misalnya air yang sudah tercemar itu kan warnanya hijau, kemudian baunya kadang juga bau busuk. Nah, siapa yang akan mau menikmati air seperti itu? Nah, jelas tidak ya. Kenapa? Karena air itu kalau bisa dimanfaatkan oleh kita ketika mereka punya syarat, satu, air itu tidak berwarna, yang kedua tidak berasa dan tidak berbau. Ya, nah sedangkan dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut, kualitas air ini bisa berubah ya, baik dari segi warna, rasa maupun bau. Ya, air yang berubah warna dan berbau itu biasanya mengandung zat-zat yang berbahaya bagi makhluk hidup akuatik atau bahkan kita juga. Nah, maka itu juga harus kita hindari ya, karena kita masih membutuhkan air bersih untuk kehidupan kita.
Nah, selain itu juga ya, selain itu berbahaya bagi tubuh kita, tapi kita juga akan merasakan dampak yang lain gitu, yaitu kalau misalnya perairannya bau, kita juga akan tidak nyaman ya. Misalnya ketika sudah pernah tuh ya punya ada satu usaha kecil tetangga gitu ya, mereka itu membuka tempat pemotongan ayam dan tempat pembersihan bulu ayamnya. Nah, perairan yang dimanfaatkan oleh mereka itu berubah warnanya dan itu bau sekali. Nah, itu sangat mengganggu ya kenyamanan. Itulah dampak dari pencemaran air. Dampak pencemaran air yang berikutnya itu adalah eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini adalah kondisi di mana lingkungan air itu mengalami pengayaan nutrien atau pengayaan nutrisi, lebih bergizi gitu ya airnya, akibat dari limbah pertanian yaitu pupuk dan juga peternakan kotoran hewan ya, sehingga menyebabkan si air ini jadi subur ya, dan tumbuhan air itu jadi banyak ya. Nah, karena tumbuhan airnya melimpah, maka banyak tumbuhan air itu yang tidak dimakan oleh konsumen, yaitu ikan, sehingga tumbuhannya itu mati dan mengendap di dasar perairan. Nah, kalau misalnya terlalu banyak tumbuhan yang mengendap di dasar perairan, maka perairan itu akan menjadi dangkal. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya terlalu banyak kan jadi lebih pendek gitu, jadi banyak yang menumpuk, maka si air itu tingkat tingginya akan jadi pendek ya, jadi dangkal. Nah, ini sering terjadi di beberapa sungai yang ada di sekitar rumah kita. Mungkin yang dekat sungai ya, misalnya kalian amati, sungai dulu dengan sungai sekarang itu berbeda, karena sungai yang dulu itu lebih dalam dibandingkan sungai yang sekarang ya. Nah, inilah salah satu penyebabnya itu adalah eutrofikasi ya. Dan selain itu juga ya, detritivora atau makhluk hidup yang mengkonsumsi sisa-sisa makanan ya, mereka ini akan menggunakan sebagian besar oksigen dalam air karena mengubah tadi ya sisa-sisa tumbuhan yang mati itu ya, sehingga makhluk hidup di air itu akan mati kekurangan oksigen gitu ya. Jadi pada akhirnya wilayah air yang mengalami eutrofikasi itu tidak akan ada makhluk hidup lainnya selain tanaman yang mati itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar pencemaran air ini bisa kita hindari atau bisa kita kurangi? Karena apa? Kan pencemaran air ini sangat merugikan kita ya. Yang pertama mungkin tadi airnya tidak bisa kita gunakan karena dia berbau, berasa, dan berwarna. Kemudian juga baunya juga akan membuat hidung kita jadi terganggu gitu ya. Dan juga dampak yang tadi kan, kalau kita misalnya membiarkan air ini terus tercemar, maka ikan-ikan yang kita konsumsi itu akan jadi tidak baik untuk kita karena mereka mengandung logam-logam berat yang juga akan membahayakan tubuh kita. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan agar pencemaran air ini bisa dihindari, yaitu kita harus menanggulanginya ya. Nah, penanggulangan pencemaran air ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau kita misalnya punya industri rumah tangga, itu kalau misalnya kita mau membuang air atau limbahnya ke dalam perairan, maka kita harus olah dulu si airnya itu sebelum dibuang ke perairan ya. Kita harus bisa menghilangkan dulu zat-zat yang berbahayanya sebelum kita buang ke perairan. Kemudian, nah ini yang paling bisa kita lakukan, kita tidak membiasakan diri kita untuk membuang sampah ke perairan atau selokan. Nah, jangan sampai kalian mengira ya, karena ini banyak yang mengira seperti ini. Ya nggak apa-apalah buang sampah ke selokan, toh kan nanti akan sampai ke laut. Nah, pada kenyataannya tidak akan sampai ke laut karena kan jauh banget ya antara sungai yang dekat rumah kita sampai ke laut Pelabuhan Ratu misalnya. Itu kan jauh juga, jadi tidak akan sampai ke laut tapi yang terjadi adalah justru terjadinya penumpukan sampah di perairan di sekitar kita. Ya. Nah, kemudian kita juga tidak boleh membuang sisa pestisida ke perairan. Nah, ini mungkin kalian ada yang punya usaha perkebunan, ya ini usahakan untuk tidak membuang sisa pestisidanya ke dalam perairan. Kemudian kita juga harus secara rutin membersihkan perairan ya. Jadi mungkin kalian yang bisa ikut di rumahnya kalau misalnya ada gotong royong untuk membersihkan sungai atau selokan ya. Dan kita juga harus membiasakan menggunakan sabun deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Nah, kenapa? Karena deterjen ini salah satu zat yang berbahaya ya dalam kalau misalnya masuk ke lingkungan perairan. Itu ya untuk pencemaran air.
Nah, kita akan lanjutkan selanjutnya dengan pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah itu berarti masuknya bahan pencemar atau polutan ke dalam lingkungan tanah. Nah, bahan polutan dalam tanah itu dibagi menjadi dua, ada biodegradable dan ada non-biodegradable. Nah, biodegradable itu adalah bahan polutan yang dapat diuraikan secara alami. Nah, ini biasanya mereka berasal dari makhluk hidup juga, ya, baik itu sayuran, tanaman, atau buah, daun, atau misalnya yang berasal dari makhluk hidup seperti manusia juga, itu dia termasuk ke dalam biodegradable, ya, karena ada bakteri-bakteri yang bisa menguraikan sampah-sampah ini sehingga mereka itu tidak akan menjadi polusi, ya. Nah, kemudian ada juga non-biodegradable atau bahan polutan yang tidak dapat diuraikan secara alami. Nah, mereka ini butuh bantuan selain membuangnya begitu saja. Jadi kalau misalnya kita pengen si polutan ini itu tidak merusak lingkungan, kita tuh harus bisa mendaur ulang atau menggunakannya kembali. Jadi jangan terlalu sering, jangan membuatnya menjadi produk yang sekali pakai, ya, gitu. Nah, polutan yang berbahaya itu berarti kan polutan non-biodegradable. Kenapa? Karena polutan non-biodegradable itu bisa menyebabkan tanah tidak subur, ya, atau kualitas tanah itu jadi menurun. Nah, ketika tanah tidak subur, maka pangan yang biasa kita nikmati itu tidak ada, karena sebagian besar makanan yang kita konsumsi itu berasal dari tanah, yaitu sayuran, buah-buahan, padi, jagung, dan sebagainya. Nah, kalaupun misalnya kalian, aku kan nggak makan sayur, aku kan nggak makan nasi, aku nggak makan jagung, dan sebagainya, aku makannya daging. Nah, jangan salah kira, pada kenyataannya sapi atau ayam atau misalnya hewan-hewan ternak lainnya itu mereka itu mengkonsumsi sayuran atau rumput, ya, yang berasal dari tanah juga. Nah, jadi kalau misalnya kita terbiasa untuk merusak atau mencemari tanah, maka suatu hari kita akan mendapatkan akibatnya, yaitu mungkin akan sulit untuk mendapatkan pangan. Nah, bagaimana cara menanggulanginya agar pencemaran tanah ini bisa diatasi? Yang pertama, memilah sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Jadi kita pisahkan mana yang sulit terurai dan mana yang mudah terurai. Yang sulit terurai kita sebaiknya gunakan kembali ya, misalnya kayak kardus, ya. Nah, jangan langsung dibuang, kita pakai lagi terus sampai memang benar-benar dia itu sudah tidak bisa dipakai. Atau misalnya plastik. Nah, plastik yang kita buat itu jangan sampai dia hanya plastik sekali pakai dan mudah rusak. Harusnya itu menjadi plastik yang bisa digunakan berkali-kali, ya. Jadi misalnya plastiknya itu kita jangan pakai bikin plastik kalau belanja, jangan, kita harus bawa kantong belanja gitu, ya. Nah, kalau misalnya sampah organik yang mudah terurai itu bisa digunakan untuk membuat pupuk kompos, ya. Nah, kemudian kita juga harus memberikan penyuluhan pengelolaan sampah kepada masyarakat yang mungkin masih bisa dikatakan terlalu abai untuk kepada pencemaran lingkungan. Nah, kemudian kita juga harus membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ya, kemudian kita juga harus menggunakan pestisida alami dan mengurangi pestisida buatan. Kemudian kita juga harus mengolah limbah industri sebelum dibuang. Nah, itu untuk pencemaran tanah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pencemaran suara. Nah, ini jangan kira pencemaran suara itu juga termasuk pencemaran. Kenapa? Karena suara-suara yang timbul itu bisa mengganggu seseorang, bahkan bisa mengganggu kesehatan, dan bahkan bisa menghilangkan nyawa akibat pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini disebabkan oleh suara yang bising atau suara yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan manusia. Jadi kalau ada suara yang mungkin disebabkan oleh orang lain dan itu mengganggu kesehatan dan kenyamanan manusia, itu disebutnya dengan polusi suara. Ya, misalnya suara pabrik, knalpot racing gitu, ya. Atau mungkin misalnya mengadakan konser di waktu yang mengganggu istirahat orang lain. Nah, itu juga bisa, ya. Nah, untuk suara, polutan suaranya itu adalah suara bising, ya. Tadi suara bising itu adalah suara yang membuat tidak nyaman. Intinya suara-suara yang pada tingkat tertentu itu akan mengganggu kenyamanan dan mengganggu kesehatan. Nah, suara yang bising ini biasanya tingkat suaranya itu lebih besar dari 80 desibel. Ya, jadi kalau di bawah 80 desibel itu tidak dikategorikan sebagai suara yang bising. Nah, sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel itu bisa mengganggu kesehatan manusia. Nah, di antara 80 sampai 90 itu kalau misalnya kita
mendengarkan suara itu di atas 8 jam itu bisa menyebabkan hilangnya pendengaran. Ya, nah kemudian di tingkat 120 desibel dapat menyebabkan telinga kita itu akan sakit ya. Dan pada tingkat 180 desibel itu bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan salah kira, suara-suara yang kita dengar itu juga bisa menyebabkan terganggu kesehatan dan juga bahkan menyebabkan kematian. Nah, biasanya suara-suara bising ini ada di pabrik, kemudian di bandara, atau misalnya di dekat mesin-mesin ya seperti itu. Nah, ini makanya untuk pekerja yang berada di tempat yang menimbulkan suara bising, mesin atau dan sebagainya, nah itu harus menggunakan harus bisa melakukan pencegahan. Nah, pencegahannya apa saja? Ya, nah untuk menanggulanginya atau mencegahnya, untuk pencemaran suara itu kita harus bisa membuat dinding kedap suara. Ya, jadi dinding kedap suara ini untuk meredam suara yang timbul. Jadi sekarang juga udah banyak ya membuat dinding kedap suara, baik itu di rumahnya atau di tempat kerjanya, di studio dan sebagainya. Nah, karena memang tidak menginginkan adanya suara-suara yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, di pabrik juga mungkin bisa saja ya dibuat kedap suara di ruangannya. Dan juga ya kita yang lebih mudah dan bagus gitu ya, itu adalah menanam tanaman yang dapat meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. Ya, nah mungkin kalian pernah ya main ke tempat yang masih banyak pohon, yang masih rindang pohon-pohonnya. Nah, biasanya di tempat-tempat seperti itu kita itu biasanya akan banyak orang tua yang akan berkomentar seperti ini. Nyaman ya berada di tempat yang seperti ini karena dalam bahasa Sundanya itu tiis panon herang tiis cili. Jadi artinya suara kita itu telinga kita itu merasa nyaman gitu ya dengan keberadaan tempat yang sunyi, yang hening. Nah, kenapa bisa hening seperti itu? Karena suara-suara bisingnya diredam oleh tanaman-tanaman atau pohon-pohon. Maka sangat baik gitu ya untuk bisa menghindari atau mengurangi pencemaran suara ini dengan menggunakan atau menanam tanaman ya, atau menanam pohon. Nah, kemudian kalau di pabrik-pabrik, mesin-mesin yang mengeluarkan suara bisingnya itu harus diredam oleh peredam suara khusus ya, sehingga para pekerjanya juga tidak akan terluka gitu ya, telinganya. Nah, kemudian juga para pekerja yang bekerja di tempat-tempat yang bising itu harus menggunakan penutup telinga ya, atau untuk mencegah telinganya itu menjadi tuli. Itu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk melakukan penanggulangan pencemaran suara. Nah, itu untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sudah harap gitu ya materi ini tidak hanya sekedar menjadi materi dan tidak hanya sekedar informasi saja, tapi juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ya, karena pencemaran lingkungan itu bukan orang lain saja yang melakukannya, tapi kita juga bisa jadi berpotensi ya untuk melakukan pencemaran tadi ya, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nah, maka mulai dari saat ini mari kita perhatikan lingkungan kita, karena lingkungan kita itu adalah tempat kita tinggal. Kalau tempat kita tinggalnya tidak nyaman, nah bagaimana kita bisa menikmati untuk hidup di bumi gitu ya. Nah, baik, sebenarnya masih ada pencemaran udara, tapi sudah akan bahas di minggu depan ya, bersama dengan materi global warming atau pemanasan global ya. Untuk hari ini kita sudah cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.